warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man addas salawatil khamsina la ibadata malaikatis samawati sab'i. Wa qala aidan inna rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadhana syahri ummati. Wa qala al-imamu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa wala minal islamu illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu wa masajiduhum yawma idzin 'amirah wa hiya minal huda ulama'uhum yawma idzin syarra ulama'i takhta adimas sama'i min indihim takhrujul fitnatu wa fihim ta'udu amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Al-Hasna yang senantiasa kami hormati dan yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama mengikrarkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan rahmat, nikmat karunia-Nya, pada kesempatan siang hari ini kita dapat melanjutkan taklim kita. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Cara kita syukur kepada Allah ada tiga. Yang pertama asyukru bil qalbi, syukur dengan hati kita. Syukur dengan hati kita ini merasa bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini adalah pemberian dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki wajah yang ganteng, kita memiliki wajah yang cantik, kesempurnaan. Ini adalah anugerah terindah dari Allah. Maka kita perlu bersyukur. Lebih-lebih kita diberikan kesehatan, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka hidup cuma sekali. Jangan sampai kita dibikin pusing-pusing. Hidup sekali harus kita bahagia. Pokoknya mangsane kepingin kentut iso ngentut, mangsane ngelih maem, mangsane ngantuk turu, sing di bojo mangsane kelon bisa kelonan. Nah ini adalah harus disyukuri. Mata kita masih bisa berkedip-kedip, alhamdulillah. Coba kalau misalkan sampai 3 hari kita nggak bisa berkedip, wah bisa ditengokin sama teman-teman jamaah. Ayo kita beramai-ramai nengokin itu jamaahnya, kemarin sudah 3 hari nggak bisa kemedep, mecicil bae. Nah niki, alhamdulillah masih bisa kedep-kedep. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Saya tadi pagi menangis begitu membuka dalam sebuah YouTube, pertama kali yang muncul adalah seorang kakek tua berusia 70 tahun, beliau hidup sebatang kara tanpa anak, tanpa istri, dengan kebutaan selama ini. Namun beliau tidak patah semangat. Selama 30 tahun beliau
tidak pernah absen 5 waktu, selalu mengumandangkan adzan. Masya Allah. Padahal beliau sudah buta, kemana-mana aja pakainya tek 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 tek. Lah kita yang masih diberikan mata dapat melihat, kaki dapat melangkah dengan indah, telinga dapat mendengar dengan baik, kadang-kadang kita mendengar panggilan Allah saja, kadang-kadang kita enggan untuk mendatanginya. Allah manggil kita cukup 3 kali. Yang pertama Allah manggil kita, hayya 'alas shalah. Itu adalah panggilan Allah yang pertama kita untuk menunaikan sholat. Maka ini bertepatan dengan hari ini masih di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Rajab, yang sebentar lagi akan segera meninggalkan kita. Semoga jangan kita yang meninggalkan Rajab ya, namun Rajablah yang meninggalkan kita, namun keberkahan tetap pada diri kita sampai pada bulan Sya'ban. Nanti Sya'ban Allah masih menyempurnakan keberkahannya sampai di bulan suci Ramadan. Ini hal yang luar biasa. Maka dalam kesempatan siang hari ini mengambil tema jadikan sholat sebagai kunci sukses dan kebahagiaan umat untuk dunia sampai akhirat nantinya. Mudah-mudahan selesai nanti. Nah, ora selesai ya pokoknya biar caranya dikebut, karena ngaji kita kejar tayang. Cuman waktu paling lama 1,4 jam, itu kalau belum akrab. Kalau sudah akrab biasanya dikasih diskon walaupun 50%. Nah, ini karena kita sudah akrab ya tetap harus kita kasih diskon. Saya kalau beli apa-apa tempat yang akrab, Hajah Dewi kasih diskon, Hajah Ratna kasih diskon, maka saya pun juga akan ngasih diskon pada jenengan semuanya. Nanti kita kasih diskon walaupun 50%, enggak sampai 70% tapi. Nah ini alhamdulillah. Syukur kita yang kedua setelah asyukru bil qalbi, merasa bahwa kita segala sesuatu yang kita miliki ini adalah titipan Allah, maka yang kedua kalinya asyukru bil lisan, syukur dengan lisan kita. Maka ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, lisan kita memperbanyak membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Perbanyaklah alhamdulillah, alhamdulillah. Masak banyak, tiba-tiba sampai siang nasinya sudah habis, alhamdulillah, kanggo gawe. Wis masaknya banyak, ternyata sampai sore enggak habis, alhamdulillah, pancen rezekine ayam karo entoke. Wis sing penting alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, ini adalah wujud syukur kita dengan lisan, memperbanyak membaca alhamdulillah. Kita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, alhamdulillah. Yang lagi diuji oleh Allah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka malaikat Jibril itu sampai pernah kepingin menjadi umat Muhammad. Ini karena amalan-amalan umat Muhammad yang senantiasa menyentuh hatinya malaikat Jibril. Apa saja? Ini ada 7 macam. Nanti kita ceritakan pas ketemu di lain waktu. Nah, Masya Allah, tamannu Jibrila. Jadi malaikat Jibril kepingin banget jadi menungso gara-gara amalan pitu niki. Salah satunya adalah karena umat Muhammad bisa sholat berjamaah. Malaikat Jibril nggak bisa. Malaikat Jibril kan sudah tahu mana surga, mana neraka, Masya Allah. Terus yang ketiga kalinya
syukur kita asyukru bil amal, syukur dengan perbuatan kita ketika kita mendapatkan kenikmatan yang membahagiakan diri kita, harus kita kembalikan kepada Allah yang menjadikan Allah cinta kepada kita. Kita mendapatkan kenikmatan sehat, alhamdulillah. Lesan kita kembalikan kepada Allah untuk beribadah agar Allah semakin cinta kepada kita. Kita mendapatkan harta, rezeki yang berlimpah, alhamdulillah kita kembalikan kepada Allah karena ada hak yang harus diminta oleh Allah bagi umat Islam adalah 2,5%. Ketika kita memiliki 1 juta, yang Allah minta hanya 25.000, yang 975.000 silahkan engkau pakai untuk apa? Tapi tetap yang 25.000 diminta kembali kepada Allah. Ketika kita memiliki apapun, mendapatkan apapun yang menyenangkan hati kita, maka kita syukur dengan amal perbuatan kita kembalikan kepada Allah yang menjadikan Allah itu senang. Maka dalam kesempatan kali ini, karena kita mengambil tema terkait masalah sholat sebagai kunci suksesnya kita, yang penting sholat jangan sampai ditinggalkan. Emang sih sholat itu enggak penting. Yang penting itu seperti kumpulan, arisan, terus apa itu yang itulah pokoknya itu penting. Kondangan itu penting, sehingga karena saking pentingnya apabila tidak bisa hadir boleh nitip. Nah, sholat ini karena tidak penting, maka sibuknya kayak apa, repotnya kayak apa, jangan ditinggalkan karena hukumnya wajib. Kan belum pernah ada hukum sholat itu penting, nggak ada, pasti wajib atau sunnah. Kalau sholat 5 waktu pasti wajib harus kita lakukan, kecuali bagi ibu-ibu yang sedang berhalangan mendapatkan tamu bulanan. Maka dalam sehari Allah memberikan kita waktu hidup itu selama 24 jam. Sementara ibadah kita sholat subuh paling lama itu 15 menit. Ini sudah mulai dari qobliyah subuh, sholat subuh kita, plus misalkan kita membaca surah Tabarok, membaca surah Ar-Rahman, membaca surah apa? Waqi'ah, cukuplah 15 menit. Sholat zuhur paling lama kita 10 menit. Qobliyah zuhur 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, paling lama 10 menit. Sholat asar juga sama 10 menit paling lama. Sholat maghrib karena mungkin memiliki bacaan-bacaan yang biasa disenengin sehingga pas maghrib dibaca, maka paling lama juga 15 menit. Sholat isya paling lama juga 15 menit. Seandainya itu semua dilakukan semacam itu, maka dalam sehari semalam kita sholat 5 waktu hanya 65 menit. Kalau 24 jam dikurangi 65 menit, maka kita masih memiliki waktu yang untuk lain-lain 22 jam lebih berapa? Nah niku, Masya Allah 55 menit. Artinya ibadah kita yang sedemikian sedikitnya, tapi kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena ketika Rasulullah SAW sedang Mi'raj di langit Sab 1, Rasulullah itu melihat semua malaikat yang sedang membaca zikrullah.
membaca zikir kepada Allah, la ilaha illallah. Di langit Sabdua Rasulullah melihat semua malaikat yang sedang ruku. Ketika Rasulullah sampai di langit Sabdua, maka semua malaikat yang sedang ruku itu kemudian berdiri untuk menghormat datangnya Rasulullah di langit yang kedua. Di langit Sabtiga Rasulullah melihat semua malaikat yang sedang sujud. Ketika Rasul datang di langit yang ketiga, malaikat yang sedang sujud ini kemudian duduk untuk hormat kedatangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di langit yang keempat Rasulullah melihat malaikat yang sedang membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik ke langit Sab 5, Rasulullah melihat malaikat yang sedang membaca tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Di langit yang keenam Rasulullah melihat malaikat yang sedang takbir dan tahlil. Di langit Sab 7 Rasulullah melihat malaikat yang sedang membaca salam. Maka di dalam benak hati Rasulullah kepingin melakukan amalan-amalan malaikat dari langit Sab 1 sampai Sab 7 ini beserta umatnya. Allah tahu yang ada di dalam benak Rasulullah, sehingga pas menghadap kepada Allah diberikanlah sholat sehari semalam 50 kali, yang kemudian mendapatkan diskon juga sehingga sampailah sholat sehari semalam 5 waktu. Maka sampai Rasulullah menyampaikan man addas sholawatil khamsi, barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, man addas sholawatil khamsi nala ibadata malaikatis samawati sab'i, maka akan mendapatkan dan didoakan oleh malaikat langit Sab 7 sampai langit Sab 1 sampai langit Sab 7. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Jadi kita melakukan sholat 5 waktu ini wis mendapatkan pahalanya daripada malaikat yang mengerjakan ibadah di langit Sab 1 sampai langit Sab 7. Maka saking agungnya perintah sholat ini, kita bareng-bareng berikhtiar sesibuk apapun kita di dunia maya, jangan sampai kita melupakan dunia nyata. Mbok kok ono sing terlalu sibuk di dunia maya, pacebluk oke, WhatsApp oke, Instagram dan lain sebagainya. Monggo. Tapi tetap harus mengingat dengan dunia nyata kita. Karena tidak jarang orang pengajian semacam ini, pada hakikatnya kita berada di dalam masjid, namun hakikinya hati kita sedang di luar masjid karena terlalu sibuk menghubungi yang di sana sini, update status, sing ini, sing itu, sing ini, sing itu. Nah ini kan artinya semacam itu. Sama dengan sholat kita, kadang-kadang kaki kita menapakkan di atas sajadah, badan kita menghadap ke kiblat, namun hati kita nggak tahu sudah melayang kemana. Apalagi kok kita banyak grup, di dalam grup ada pemberitahuan, begitu buka jam 7 pagi, kita selesai benah-benah rumah, membuka HP, ternyata grup sudah rame. Besti, jangan lupa nanti jam 9 kita kondang in ke Kaliwiro.
Selesai kondang in nanti sekaligus nengok teman kita yang sedang sakit. Nanti sekaligus kita pulangnya mampir tilik bayi nggon si A. Habis zuhur jangan lupa ya Besti, kita bareng-bareng untuk kajian. Ini ketika terjadi semacam ini, pasti kalau kita melakukan sholat duha, ini sudah bingung. Sudah bingung yang mau dipakai bajunya yang apa, kerudungnya apa, terus nanti sandal opo sepatu harus pakai, harus bingung. Ini nek misalkan kok kayak gini terus yang dilakukan itu sholat duhur, bubrah sholat duhure. Rokaat ketiga mesti sudah bingung, telu apa papat ya, papat apa telu ya, semacam itu. Maka sesibuk apapun kita di dunia maya, kita harus berikhtiar jangan sampai melupakan dunia nyata. Yang kedua kalinya karena kita memiliki pekerjaan, sesibuk apapun kita dalam bekerja, tetapi jangan lupa luangkan waktu untuk beribadah. Kalau buat bekerja, perasaan waktu ini kan sangat singkat. Coba ibu-ibu misalkan yang di rumah lagi ditinggal sama pembantunya, biasa dikerjakan pembantu, terus pembantunya lagi pulang, memiliki segudang dan segunung cucian yang sudah dicuci belum dirapikan, itu rapi-rapi belum selesai, waktu zuhur sudah masuk. Belum nanti habis zuhur sudah mau menerima arisan. Jadi koyo-koyo waktu ini terlalu cepat. Tapi kalau untuk kita ibadah 10 menit, 15 menit kita sholat, Masya Allah sudah kayaknya lama banget kok ora rampung. Maka sesibuk apapun kita bekerja, harus tetap kita ingat waktu untuk beribadah. Ibadah kita sing santai kaya wau niku maksudnya. Enggak usah tergesa-gesa, kita santai sambil menikmati bacaannya, sambil kita menikmati rukun-rukunnya, enggak usah tergesa-gesa karena kita selek kesusu mau mengerjakan tugas lain. Ini tanda-tanda hati yang sudah mulai kemasukan, digoda oleh iblis laknatullah alaih. Masya Allah, iblis itu menggoda kita macam-macam. Jadi wis digawe kemerungsung. Kapan kok digawe kemerungsung, mesti akan menjadikan kita lupa. Nah, yang selanjutnya, secinta-cintanya kita kepada suatu makhluk ciptaan, tapi jangan sampai melebihi cintanya kita kepada Al-Khaliq, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Bolehlah kita lagi gandrung cinta banget karo lagu-lagu, kita cinta banget dengan makhluk sing begitu gantengnya koyo Andi Lau di masa muda. Kalau sekarang kan sudah tua, sudah tidak menarik lagi. Dulu mudanya kan kayak saya waktu masih muda. Saya sudah tua ya sudah nggak menarik lagi. Masya Allah. Tapi kita harus selalu ingat, tidak boleh melebihi cintanya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemantil-lantil nang kene ora usah. Belajarlah bersyukur walau berat, selalu berdoa supaya kita kuat. Nah niki nunggu gawe status. Nah, tulis selalu napa? Belajarlah bersyukur walau berat, selalu berdoa supaya kita kuat. Nah niki wis pokoke TOP BGT. Hati-hati dengan kesibukan dunia. Ajal tidak pernah menunggu taubat kita. Makanya awak dhewe kayane yo nek 100 tahun kayane kok yo 100 tahun meneh wis ora nyandak yo kayane. Niki kita harus berhati-hati. Kadang-kadang kita ketika di rumah maupun ketika perjalanan banyak pekerjaan, sholat kadang sering kita tinggalkan. Subuh rasane isih ngantuk, kita harus ingat kenapa kok subuh masih ngantuk. Kita harus ingat bahwa kita akan tidur selamanya. Mumpung isih ono kesempatan, gunakanlah waktu maksimal 15 menit itu tadi.
15 menit sholat subuh 2 rakaat wala wis fasai ora umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wis pol telatene. Apa meneh kok yang dibaca hanya suratannya itu suratan yang sejuk. Suratan sejuk itu ya qul itu kan sejuk. Rakaat pertama qul ya. Rakaat kedua qulhu kan qul. Sejuk. Alah. Wis kok nganti seprapat jam pol telatene ora umum. Nah niki. Maka kita harus ingat bahwa kita akan tidur selamanya. Zuhur kita sibuk kerja. Ingat bahwa bekal kita di akhirat cuma amal ibadah, bukanlah harta. Yang akan menjadi milik kita di dunia ini hanya 2. 1 amal, yang kedua dosa. Selebihnya tidak akan pernah menjadi milik kita secara abadi. Harta kalau kita tidak pinter ngerumat, nanti ketika kita tinggalkan bisa jadi untuk rebutan anak cucu kita. Rumah yang sedemikian gedenya bisa jadi nanti sebagian untuk sahabat rayap, yang sebagian nanti wah pokoknya macam-macam bagiannya. Tapi kalau amal dan dosa itu pasti akan menjadi milik kita selama-lamanya. Asar kadang kita masih sibuk di jalan, OTW, ojo takon wae wis tekan ngomah niki. Ingatlah perjalanan kita di akhirat sangatlah panjang. Bukan panjang bagaimana, wong kita di dunia ini masih alam yang ketiga. Artinya sampai menuju alam yang ketujuh kita masih harus 4 alam lagi. Alam barzah, alam kebangkitan, mizan, sampai nanti surga dan neraka. Niki Masya Allah, isi panjang yang di sana. Nah ini maghrib, ketika kita kadang asik nonton TV, kok wis maghrib? Wah, karena saking asiknya kan lagi tepuk tangan rame-rame, ada family 100, 200, 300, 400. Nah ini upamanya. Kita harus ingat bahwa nanti kita yang akan menjadi tontonan para malaikat. Maka harus kita tinggalkan itu semua. Maka ketika Allah memanggil yang pertama, hayya 'alas shalah, harus kita indahkan terlebih dahulu. Wong anak cucu kita aja yang masih kecil-kecil begitu mendengar semacam itu pasti kalau sudah terbiasa terlatih yang akan dicari kalau cowok adalah peci, kalau seorang anak perempuan walaupun kecil pasti yang akan dicari adalah mukena. Mbahne santai mawon ku pindah se. Indosiar adan tak lurus sing ora adan. Nah niki. Karena masih asik nonton TV. Ketika kita isya kadang-kadang sedang asik ngumpul, nongkrong, hura-hura dan lain sebagainya, ingatlah bahwa kita nanti di alam kelanggengan, di neraka akan diberikan minuman yang dari nanah maupun darah. Maka syukur kalau bisa kita usahakan sholat ini diusahakan dengan jalan berjamaah. Di rumah pun kan kita masih tetap bisa berjamaah. Karena dalam konsep kalau seorang wanita ini kalau bicara sholat terbaiknya di mana adalah terbaik di rumah, dan di rumah pun terbaik di kamar sendiri. Tapi ketika keluar rumah tidak menjadikan fitnah, bagi saya tetap mengambil dalil yang lebih utama mengerjakan sholat di masjid atau musola. Sholate wong wadon ki kudu nang omah nang kamar. Ning bar sholat kelayaban yo percuma. Wong sholat kudu nang kamar, mosok sing ora sholat kelayaban apa dan sebagainya kan. Tetap aja kan kalau kita imbal baliknya kan semacam itu. Sama. Artinya ketika tidak menjadikan fitnah bolehlah
kita sholat di luar rumah, artinya di masjid atau di musola. Malah kalau saya mendukung kalau ibu-ibu itu untuk gerak menjadikan dakwah, karena segala sesuatu kalau dipegang ibu-ibu itu biasanya akan menjadi hidup. Arisan dipegang ibu-ibu hidup, jimpitan dipegang ibu-ibu hidup, pengajian dipegang ibu-ibu hidup, bapak-bapak dipegang ibu-ibu hidup. Artinya apa? Coba misalkan ibu-ibu mampu menggerakkan di dalam kampungnya sendiri-sendiri, mau menjelang tidur godok wedang. Setelah godok wedang dimasukkan ke dalam termos, di sebelah termos disediakanlah kopi, teh, gula. Gulanya yo gula Jawa, yo gula batu, yo gula pasir. Nah, kopinya tidak harus yang keluaran dari bowongso yang ada tulisannya alladzi yakhruju min silitil luwak, iki kopi sing metu saka silitil luwak, tidak kemudu. Bolehlah kita menggunakan kopi yang ada tulisannya safinatun nar. Safinah iku kapal, an-nar iku api, berarti kapal. Enggak masalah. Nanti begitu subuh suami diajak, ya sudah subuh ya, sudah subuh apa imbuh subuh imbuh, diajak ke masjid, diajak ke musola, selesai sholat subuh berjamaah, selesai menerima kultum dari imam ustadz ustadzah, kita kemudian coffee morning bersama. Masya Allah, nek terjadi semacam itu saya yakin tetap jamaah semakin hari akan semakin bertambah, mumpung durung Ramadan. Ramadan coffee morning ya Masya Allah, masjid ngendi isuk-isuk coffee morning, kan ora pantes, mumpung durung Ramadan. Dan itu, maka Masya Allah usahakan semacam ini. Ini adalah menjadi dakwah buat diri kita bersama, mudah-mudahan segala sesuatunya akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mampu melaksanakan sholat ini secara berjamaah, Allah akan menganugerahkan 5 perkara. Yang pertama, Allah akan anugerahkan kepada kita la yusibuhu faqrun fid dunya. Allah tidak akan menjadikan orang yang rajin berjamaah fakir di dalam dunianya. Maka nek misalkan ada kepentingan kesulitan masalah keuangan, masalah rezeki, coba perbaikilah sholat kita, usahakan berjamaah. Saya kemarin pas datang ke sini melihat di Kertek menjelang asar ada mbah-mbah sudah berangkat tuyuk-tuyuk di pinggir jalan sambil nyangkelong surban, Masya Allah. Di belakangnya ternyata ada Mbah Putri sudah mengenakan mukena. Saya jadi teringat ketika perjalanan dari hotel menuju ke Masjidil Haram, begitu indahnya suami istri guyub rukun, ungkluk menuju ke masjid. Masya Allah. Kita pun juga sama semacam itu. Kalau saya nggak bisa semacam itu, karena saya tinggalnya di hotel bintang 5, keluar kamar langsung masjid. Beda kalau jenengan kan nggak ada yang bintang 5 seperti saya. Saya kalau misalkan terus muter lewat belakang, tawaf dulu Kampung Ngepelan, Demang Sari, ya wah gue ngimami dadak semang muter-muter lah, ini keluar kamar langsung masjid. Nah ini. Maka la yusibuhu fakrun fid dunya. Allah akan menganugerahkan kepada kita rezeki yang barokah. Kalau rezeki kita sudah barokah, Masya Allah, apapun yang akan kita lakukan pasti senantiasa diberkahi oleh Allah. Harta kelihatannya sedikit, tapi ketika barokah apapun Allah cukupkan. Kepingin umroh cukup, kepingin daftar haji cukup, kepingin beli Pajero cukup, kepingin beli BMW cukup. Nah niki BMW kan yang mahal cuman W-nya saja. Coba kalau W-nya ganti X sekarang sudah murah. Iya jadi BMX. Murah. Nah, yang kedua kalinya Allah akan anugerahkan kepada kita orang yang ahli sholat berjamaah. Yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri
Allah akan menyelamatkan kita dari siksa azab kubur. Maka kita kan selalu berdoa agar dijauhkan dari azabnya kubur, siksanya kubur, azabnya akhirat dan lain sebagainya. Nah ini, Masya Allah, diberikan selamat siksa kubur ini sudah anugerah yang luar biasa. Allah akan memberikan siksa kubur ini dengan 6 macam. Yang pertama, ada orang yang disiksa di dalam kuburnya itu adalah tidur beralaskan api neraka. Lah Pak, api neraka kok nggo gawe tidur kaya apa? Panase. Lah wong kita ketika kena panas 47 derajat saja sudah bingung karena kita terbiasa hidup di dalam ruangan yang ber-AC. Wonosobo alhamdulillah satu kabupaten AC semua. Jarang Wonosobo sampai 30 derajat, itu sangat-sangatlah jarang. Kalau kita pas lagi panas kayak kemarin, saya ketika umroh kemarin membawa istri, begitu selesai tahalul kemudian sholat di depan Ka'bah, waktu itu kemarin saya bulan Agustus 47 derajat. Saya bingung kenapa kepala saya gatel sekali kayak gitu. Perasaan enggak panas, tapi HP ngeblank karena saking panasnya. Selesai sholat sambil pulang, saya bilang sama istri, Bu, coba tengokin kepala saya, apakah keluar ketombenya. Ternyata enggak, begitu panasnya. Ternyata umep sirai. Nah, apa meneh kok iki beralaskan dengan api neraka. Lah wong Los Angeles kemarin itu baru debunya, kata Tawus. Tawus diperintahkan oleh Allah membawa debu, kemudian datanglah angin yang dari atas kertek, namanya angin Sontonayan. Nah, kalau di Wonosobo kan namanya Sontonayan, kalau di sana beda lagi, kalau di sana kan Santanaya. Nah nih, itu saya cuma bilangnya gitu. Itu kan angin dari Wonosobo, kalau di Wonosobo atas kertek namanya Sontonayan. Nah, karena di Amerika namanya beda menjadi nah itu Masya Allah. Itu kayak gitu buktinya Los Angeles yang sedemikian luasnya dalam hitungan jam bisa habis. Apa meneh kok awake dhewe sing hanya kayak gini, apa meneh nek misalkan sing ora lemu, kuru-kuru, walah niku nek beralaskan nganggo napa? Api neraka, walah ya wis langsung tekan balung. Ha nek sing lemu mono kemrunyus. Mergo napa? Banyak gajinya yang jadi itu. Nah, Masya Allah. Yang kedua kalinya siksa kubur itu ditunjukkan pemandangan neraka pagi dan sore. Pagi ditunjukkan neraka, sore ditunjukkan neraka. Jadi sudah ketakutan terlebih dahulu. Yang ketiga kalinya ditemani oleh wujud yang sangat mengerikan, rupanya jelek, bajunya compang-camping, baunya busuk. Maka ditanya, man anta, sopo kuwe kok ora tahu lungo dari hadapanku. Ana amaluka, saya adalah amalmu. Amal apa? Amal burukmu yang engkau selalu berdusta, yang engkau selalu menipu, yang engkau selalu berbuat kezaliman. Inilah jadinya aku. Itu sampai dengan dino kiamat ditemani sama itu terus. Ini upomo, ini resmi, kalau di sana siksa itu resmi, maksudnya bukan seperti kalau di sini sekedar kayak uji nyali. Itu enggak, uji nyali hanya berapa menit. Kalau malam aja kita pulang dari tempat temen terus tiba-tiba di sebelah rumah kita melihat semacam itu aja, walahare undang-undang wis Masya Allah. Sehono sing diundang di sana. Kita mengundang siapapun sudah tidak pernah akan ada orang yang mendengarnya. Anak cucu kita tidak pernah akan mendengarnya. Masya Allah. Maka sempatkanlah, mumpung kita masih di tempat yang indah ini. Yang keempat kalinya,
Allah akan memberikan siksa di alam kubur itu, ada siksaan yang tanahnya itu semakin lama semakin menyempit sampai tulang belulangnya ini remuk-remukan. Pas cocok karo lagune, hancur lebur tulangnya. Terus nah itu hancur lebur tulangnya. Masya Allah. 300 swidak ros-rosan dalam diri kita, udar sepisan dicempet oleh. Nah ini terutama adalah orang-orang yang diciptakan dari tanah sengketa dan dari tanah-tanah yang suka itulah pokoknya. Yang kelima kalinya dipukul dari palu besi. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar wa nangkir, man rabbuka man nabiyuka man akhuka wa maqiblatuka wa imamuka, ora iso jawab, langsung palu dari besi ter. Masya Allah, begitu kita sudah berpecah belah kembali lagi ter meneh semacam itu selamanya sampai dino kiamat. Nang kene isih mending ke-17 rodot ter ora mari-mari isih ana parasetamol. Parasetamol ora mandi isih ana puyer bintang 7 nomor 16. Puyer ora mandi isih ana panadol, isih ana saridon, terpaksane isih ana bubuk rumah sakit. Kalau sudah di sana enggak ada rumah sakit. Wis pokoke anane mung sambate mung semacam itu tok. Dan yang terakhir kalinya siksaan yang ada di alam kubur yang sangat dahsyat adalah setiap saat ditemani oleh 77 ular yang disebut dengan Sujaul Aqra. Ini adalah ular yang untuk menyiksa orang-orang yang senang meninggalkan sholat. Namanya Sujaul Aqra, ulone ijo. Setiap ular ini memiliki 7 kepala dan setiap kepala memiliki 70 gigi taring yang siap untuk menyiksa kepada orang tersebut. Artinya orang tersebut berarti dikelilit oleh 77 ular kali 7 kepala kali 70 gigi taring. Iki dudu uka-uka, iki dudu uji nyali. Kalau uji nyali kita dililit ular semacam itu pasti kepalanya ular sudah dibungkam terlebih dahulu sehingga nggak bisa gigit. Kalau di sana resmi bisa gigit. Cering, 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 kata niku, masya Allah, mengerikan. Maka fadilah keberkahan ketika kita gemar sholat berjamaah, yakni kita akan diangkat dari semua siksa kubur itu tadi. Yang ketiga kalinya Allah akan menganugerahkan pada orang yang gemar sholat berjamaah adalah yukto kitabahu biyaminihi. Besok kita akan menerima buku catatan dengan tangan kanan. Nek yang menerima catatan dengan tangan kanan ini sudah jelas ahlul jannah, ahli suwarga. Yang menerima dengan tangan kiri ini pasti akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Kalau yang menerima dengan punggung pasti alamatnya akan menjadi orang-orang yang menghuni di alam neraka. Yang keempat kalinya yamurru 'alas sirati kalbarqi, melintas siratal mustaqim kalbarqil khotifi, seperti kilat yang menyambar, lep 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 lep, tekan. Padahal siratal mustaqim ini adalah perjalanan ditempuh dengan perjalanan biasa sejauh 500.000 tahun. Masya Allah, timi. Orang Indonesia pergi ke Saudi untuk menunaikan ibadah haji jalan kaki saja sekarang hari yang keberapa sudah sampai di Malaysia. Baru berapa hari? Lah ini kok perjalanan 500.000 tahun. Masya Allah.
Berarti kan Wonosobo, Jogja, Solo, Surabaya ping pirang ewu. Wadohe ora umum. Dan yang kelima kalinya adalah yadkhulahullahu ta'ala bila hisabin wala adabin. Yadkhulahullahul jannata bila hisabin wala adabin. Allah akan memasukkan ke dalam surga dengan tanpa dihisab dan tanpa diazab, alias masuk surga tanpa hisab. Kinek sregep salat berjamaah. Mulai sekarang nggih kita ikhtiar bersama-sama. Di rumah ada anak kecil, "Nak, ayo jamaah sama ibu." Nah, niku nek anaknya perempuan, "Ayo nak, jamaah sama ibu." Allahu Akbar, Masya Allah. Pun yang terakhir kali tak kasih kunci sukses jalur langit. Nah ini ada kunci sukses jalur langit. Kunci sukses jalur langit ini ada 7 macam. Sing sapa wonge ngamalke 7 macam ini maka pasti akan mendapatkan sukses sesuai dengan jalur langit. Yang pertama, tahajud. Salat tahajud malam. Walaupun hanya 2 rakaat. Bagi yang memiliki karirnya pasti akan melesat, pertolongan dari Allah dan dapat solusi terbaik dari setiap masalah. Coba saja kalau pas kita lagi butuh-butuhnya perbanyaklah sholat tahajud malam, tahajud. Yang kedua kalinya sholat sunat qabliyah subuh, raq'ataini qablal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Terus dilanjutkan dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh kemudian membaca suratul waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanah. Dilanjutkan. Niku Masya Allah. Setelah membaca suratul waqi'ah, keluar dari masjid sambil sedekah subuh, sedekah subuh semampune. Ini nek jenengan punya hajat yang besar, dicoba Sabtu sampai Kamis sedekah subuhnya, kalau yang belum mampu banyak ya 1.000 rupiah. 1.000 rupiah aja rutin tiap habis subuh. Kalau hari Jumat lipatkan 2 kali sehingga 2.000. Kalau akhir bulan lipatkan 4 kali jadi 4.000. Teman saya dari Kepil itu sekarang menjadi pengusaha di Jakarta yang kerjasamanya sudah langsung dengan Amerika. Ketika beliau kemarin terkena COVID, bagi beliau tidak terpengaruh karena tarifnya beliau sudah menggunakan dolar. Saya bertanya, Mas jenengan cah deso, Mas jenengan cah ora sekolah, kok bisa sukses semacam ini? Kuncinya apa? Beliau cerita sama saya, kunci saya setiap hari adalah sedekah. Berapa sedekahmu Mas? Sedekah saya kalau Sabtu sampai Kamis saya dulu 1.000 rupiah. Kalau Jumat saya 2.000 rupiah.
Kalau akhir bulan saya lipatkan menjadi 4.000 rupiah. Jenengan ngelakoni semacam itu sudah berapa tahun? Terus dia cerita, saya melakukan mulai dari saya bujang, sekarang saya usia sudah 51 tahun kurang lebih, saya ngelakoni wis 32 tahun. Jadi tiap habis subuh membaca wakingah sama sedekah subuh. Masya Allah memang luar biasa. Saya langsung bilang, pantesan kalau sudah sukses, sekarang tinggal mengambil nikmatnya. Lawong tawon madu, kepingin menciptakan madu aja tidak serta-merta sekarang begitu langsung jadi madu, kan enggak, tetap akan membuat rumah terlebih dahulu, setelah rumah baru akan mencari kembali untuk bunga-bunga yang menjadi madu. Itu kan butuh proses yang lama, apalagi kok kita yang bukan tawon madu kepingin menghasilkan madu, tentu dengan waktu yang lama, al-mudawwamah, waktu sing panjang. Maka yuk pantesan sekarang sudah sukses berkah sedekah subuh. Terus yang ketiga kalinya adalah sholat duha. Sholat duha ini kalau guru saya mengajarkan yang dibaca suratannya bukan surat sejuk, namun yang dibaca adalah surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, pasti Allah akan berikan kemudahan. Nek cara bahasane anak kecil namanya surat sodrok, alam nasroh laka sodrok. Anak saya pulang sekolah, bah suruh ngapalin surat sodrok, karena apalnya cuman laka sodrok, sodrok katanya. Al-insyirah itu namanya do, alam nasroh laka sodrok. Ya. Nek bisa 4 rakaat, nek ora bisa ora kitang 2 rakaat, ning usahakan are nyuwun ya sing tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orjo karo kesusu. Wis penting nglakoni 2 rakaat. Ki bar iki golek arak nglakoni iki, golek arak iki karo ngatur jadwal ya berat, wis 2 rakaat. Sembayange mau ngatur jadwal, malah ki wis rakaat ping pindho burung siam, bingung meneh lah niki sepaya. Nah niki maka ora kitang 2 rakaat, usahakanlah semacam itu. Maka barang siapa yang melakukan sholat duha plus membaca surah Al-Insyirah akan diampuni dosanya, dilancarkan rizkinya, dan dilancarkan semua urusannya. Selesai membaca surah Al-Insyirah, selesai sholat duha, syukur-syukur ditambahlah 2 rakaat sholat sunnah lidaf'il balak setiap paginya. Memohon agar dijauhkan balak oleh Allah dari balak bilahinya Allah. Dilalah melaku-melaku ya pinaringan waras selamat. Tidak ada rintangan yang menghadang. Yang ketiga, yang berapa? 4 ya. Yang keempat kalinya qobliyah zuhur 4 rakaat. Mangkana man sholla qabla dzuhri arba'a raka'atin faka'annama tahajjata bihinna min lailatihinna. Siapa yang mengerjakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat seakan-akan mendapatkan fadilah pahala setara dengan melaksanakan sholat tahajud di malam harinya. Fadilahnya Allah akan haramkan neraka baginya. Neraka lagi panas-panase disolati nganggo qobliyah zuhur langsung sirep. Walah wis kaya ceritane kae yo, langsung sirep. Nah, maksudnya untuk diri kita nantinya. Iki wong sing ahli salat qobliyah zuhur, insyaallah Allah bebaskan dari api neraka. Terus dilanjutkan dengan sholat zuhur
bar salat zuhur karo leyeh-leyeh karo bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Paling suwe 5 menit. Indah. Niki nek ditoto tenanan, dhewe ngibadah tenanan sing ngaten niki, walah yakin jaminan sekong ke langit duit ki mili. Maksudnya dengan jalan yang kita pasti usaha dan ikhtiar. Lah saya kalau misalkan malam jalan-jalan jam 2 malam, itu tetangga saya kan banyak yang orang-orang Cina. Rezekinya luar biasa. Ternyata jam 2 malam itu beliau wis nyonggroki langit nganggo dupa. Walah pantesan rika sugih yang wis nyonggroki rezeki kang ngono. Oh arep nang ndi ngeten niku. Niku khusuknya ora tiap malam nganggo dupa songgroki. Wah, nyonggrok rezeki. Lah dhewe ora gelem nyonggrok rezeki pengen sugih ya haihata, tidak mungkin. Nah niki. Yang kelima kalinya salat asar. Ini adalah menjadikan napa? Pelengkap buat kita. Terus yang keenam kalinya salat maghrib. Bar salat maghrib kita membaca suratul Yasin. Fadilahnya diampuni segala dosanya, dikabulkan semua hajatnya, disehatkan badannya, diberi kemudahan semua urusannya. Saking ora kuwati omong bismillahirrahmanirrahim Yasin shadaqallahul adzim selek arep lunga. Ya dirampungke lah wong 5 menit rampung. Yang terakhir salat Isya. Ini setelah sholat Isya diusahakan ditambah membaca surah Al-Mulk. Maka akan dibela oleh Al-Mulk ketika kita ditanya oleh malaikat mungkar nangkir. Arep ditempeling karo malaikat langsung Al-Mulk bedunduk ngono. Siapa kamu? Kalau engkau menyiksa orang ini, saya ini Al-Mulk yang ada di dalam hatinya orang ini. Wani po kowe karo aku, mboten ngeper. Akhirnya selamat. Mergo dibela oleh surah Al-Mulk. Terus itu 7 sudah ya. Untuk yang terakhir kalinya karena waktu sudah menunjukkan jam 3 kurang 45 menit. Waktu Masjid Polres. Nah, itu di sana. Kalau yang di sini belum saya cocokkan itu sudah ya wis berarti kacak semenit. Wajar lah. Yang terakhir kalinya bagi yang belum pernah sama sekali melakukan sholat taubat, cobalah mulai nanti malam melakukan sholat sunat taubat. Caranya bagaimana? Usolli sunatat taubati rok ngataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah itu membaca doa iftitah. Doa iftitahnya boleh menggunakan Allahu Akbar kabiro monggo, arep menggunakan Allahumma ba'id baini monggo. Yang jenengan hafal apa silahkan dibaca. Tapi enggak usah dibaca dua-duanya. Cukup satu saja. Artinya cukup satu. Setelah selesai membaca doa iftitah, kemudian membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat yang pendek-pendek saja. Mau membaca surat sejuk-sejuk monggo. Mau membaca inna a'toina monggo. Kalau saya karena sholat taubat, saya paling seneng yang saya baca adalah surah Alam Taro. Jadi mene tarmihim bi hijaratim min sijilin faja'alahum ka'asfim ma'kul. Men tarmihimnya ngantem dosa sing nang jero ati gogrok sekabehane tarmihim bi hijaratim ngaten niku dadi sing mantep. Rakaat terus biasa sujud apa? Ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud seperti sholat biasa, berdiri lagi. Rakaat kedua membaca suratul Fatihah, kemudian membaca suratan yang hafal. Silahkan monggo apa?
Setelah selesai kemudian pada ruku yang terakhir ditambahkan dengan doa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Lebar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus duduk untuk membaca tahiyat. Nah, rampung tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Menawa kenanggo kenang-kenangan. Awak dhewe wis tahu salat tobat. Ki sing urung tahu babar blas nek wis kulino mono terusno. Terusno. Saya mulai dididik dan diajarkan dari thoriqoh memang karena harus mandi malam, mandi taubat jam 2. Setelah mandi taubat kemudian dilanjutkan dengan sholat taubat. Setelah sholat taubat dilanjutkan dengan sholat sunnah tahajud 12 rakaat. Setelah sholat tahajud 12 rakaat dilanjutkan dengan sholat sunat tasbih 4 rakaat. Setelah itu kemudian sholat sunat hajat, sholat sunat lidaf'il bala, ditutup dengan sholat witir 11 rakaat. Niku rata-rata ya memang tekan subuh, makanya gue gawe kegiatan men ketok nek duwe kegiatan. Wong karang teng mriki kan ora duwe kegiatan, dadi men ketok duwe kegiatan. Adus tobat. Adus tobat doanya Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tapi di dalam hati karena kita mandinya kan di kamar mandi. Kalau mandinya di depan kan ya enggak mungkin lah kita mau mandi kok di depan. Terus ketika mandi taubat maupun mandi wajib lainnya, yang penting pada prinsipnya kita mengguyur air ke seluruh tubuh kita. Wajibe kuwi sing penting pokoknya anggota tubuh kita semua teles kenang banyu. Perkara mau samponan atau mau pakai sabun itu kan selera. Kalau tuntunan fikih enggak ada pakai sabun dan pakai sampo. Cuman karena kita hidup di zaman modern yang serba canggih, mosok adus bebek ora samponan ora sabunan kan gitu. Tapi harus basah terlebih dahulu. Nuwun sewu. Niki halu-halu untuk ibu-ibu yang masih muda dan yang masih punya suami yang biasanya masih ada kumpul-kumpul. Maksudnya kalau misalkan kita sedang junub, usahakan mandi itu basah terlebih dahulu. Jangan sampai kok yang rambutnya ketel sebelum basah terus dikasih sampo, itu yang mengalir bukan air mandi kita tapi air sampo. Jadi basah terlebih dahulu, setelah basah mau samponan ya monggo, ora ya wis sah. Ngeten niku. Dadi aja ngasih kok diwolak-walik nggih. Jadi bener-bener basah terlebih dahulu, mengguyur tubuh kita dengan air. Baru mau samponan, mau apa terserah. Dan begitu yang dapat kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada perbedaan pendapat, silahkan disampaikan. Atau barangkali ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Atau barangkali ada yang babar blas tidak mudeng, alhamdulillah. Nah niki karena kita ngaji itu wis pokoknya yo kadang yo mudeng, kadang yo ora. Sekian banyak yang kita sampaikan tadi, yakin orang mlebu separuh ora. Wis pokoke sing penting ya alhamdulillah nek sing nggawa catatan dicatet karena alhamdulillah dhewe sing jenenge mangsi kowe nek mamang dadi seksi. Ngaten niku. Mau apa ya? Mau apa ya? Ketekan ngomah ya kelalen maning angger kalen ya wah. Wah, ngono wis pokoke takon apa. Ngaten nggih, sedaya panyuwun pangapunten, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Boten pun paham.